Masih nonton ya? Semuanya nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang datang untuk melihat pembelajaran live streaming via Instagram Happy. Kali ini kita akan mempelajari materi UNBK tahun pelajaran 2018-2019 atau UNBK tahun kemarin. Nah, kita langsung saja. Kenapa saya ingin membahas soal UNBK? Karena kemungkinan besar selama libur 14 hari ini sampai tanggal 29 Maret kita belum tahu apakah UNBK itu diundur atau tidak. Tetapi sampai sekarang UNBK kemungkinan masih sama jadwal, yaitu tanggal 30 Maret sampai tanggal 2 April. Dan nanti mapel geografi akan jatuh pada tanggal 2 April 2020. Ya. Kita akan membahas soal ujian nasional ini. Ujian nasional tahun 2019. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Pembangunan pedesaan di dataran rendah umumnya didukung oleh sarana transportasi yang banyak sehingga lebih cepat berkembang dibandingkan pembangunan pedesaan di daerah pegunungan yang memiliki keterbatasan sarana transportasi. Konsep geografi yang erat kaitannya dengan fenomena tersebut. Jadi gini, untuk soal nomor 1, kita melihatnya adalah keterbatasan sarana transportasi antara wilayah yang ada di dataran rendah juga ada di dataran pegunungan. Ya. Nah, kita soal dasar-dasar geografi ini itu yang paling dekat untuk menjawab soal seperti ini itu adalah kuncinya bahwa wilayah itu mudah atau tidak untuk dijangkau. Oke, pertama, aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pemusatan. Kemudian interrelasi. Interrelasi itu adalah konsep. Interrelasi itu adalah prinsip. Jika konsep, ini berarti yang B ini otomatis salah. Ya, karena dia adalah prinsip. Kemudian nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu berarti cara pemahamannya. Nilai kegunaan itu ada 2 subjek, ya, memanfaatkan satu objek berbeda. Maksudnya begini, satu lahan itu ada 2 subjek A dan B. Lahan tersebut untuk si A jadikan sawah, ya. Untuk si B dia akan menjadikan lahan tersebut rumah. Berarti kan pemanfaatannya berbeda. Itu untuk nilai kegunaan. Kemudian konsep keterjangkauan itu adalah konsep mudah tidaknya lokasi dijangkau. Ini konsep keterjangkauan, ya. Kemudian konsep pola. Konsep pola itu lebih kepada bentuk suatu fenomena. Maksudnya bagaimana? Gini, bentuk pola. Sungai memiliki bentuk, sungai polanya berkelok.
polanya itu relatif lurus. Nah, ini adalah konsep pola. Ya, pola teratur, tidak teratur. Berarti jika melihat soal nomor 1, itu berarti jawabannya adalah D, konsep keterjangkauan. Oke. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke materi ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis hasil penyelidikan kawasan longsor tahun 2014 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Faktor dominan penyebab longsor adalah banyak tanaman semusim dan tanaman tahunan yang ditanam tepat tidak rapat. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Oke. Prinsip geografi cuma ada 4, yaitu distribusi atau persebaran. Ya. Kedua, interrelasi atau keterkaitan. Deskripsi yaitu mendeskripsikan. Korologi itu gabungan ketiga prinsip. Prinsip lokasi itu tidak ada, berarti otomatis salah. Ya, otomatis salah. Nah, sekarang cara menjawab soal prinsip adalah kita harus tahu 4 prinsip ini ciri khasnya di mana. Ya. Prinsip distribusi persebaran. Nah, kira-kira di soal ini terlihat tidak persebaran sebuah fenomena? Yaitu persebaran sebuah fenomena terlihat, yaitu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, ini saya kasih tanda berarti 1. Berarti di sini 1 itu distribusi ada. Terus keterkaitan, interrelasi, sebab akibat. Jadi dalam prinsip interrelasi di dalam soal terlihat tidak fenomena tersebut ada faktor penyebabnya, terus akibatnya bagaimana? Kita lihat di sini ada tidak. Nah, faktor dominan penyebab longsor ini. Faktor dominan penyebab longsor banyak tanaman semusim yang tidak rapat. Ini nomor 2. Berarti nomor 2 itu ada interrelasi, ada prinsipnya. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu adalah mendeskripsikan fenomena disertai data. Ini kuncinya ada di data, mendeskripsikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis hasil penyelidikan longsor tahun 2014. Nah, ini kan data, fakta, ya. Berarti mendeskripsikan fenomena dengan data berarti prinsip nomor 3 itu ada. Oke. Nah, berarti dalam soal ini ketiga prinsip ini ada semua, ya. Ketiga prinsip ini ada semua, sehingga jawabannya adalah nomor 4, korologi. Berarti jawabannya adalah D. Kenapa? Karena di dalam soal itu prinsipnya ada semua. Ya, ini kita perlu tahu bahwa cara menjawab prinsip kita lihat dulu di dalam sebuah soal terlihat atau tidak persebaran, keterkaitan, atau deskripsi. Jika cuma distribusi saja, misal fenomena longsor terjadi di beberapa wilayah Jawa Tengah, sudah soalnya seperti itu, berarti jawabannya bakal distribusi. Kemudian interrelasi berarti
Longsor terjadi karena banyak tanaman semusim. Soalnya cuma itu, berarti jawabannya bakal interelasi. Ya. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendirikan kawasan longsor 2014 dengan disertai gambar tabel. Ya, itu berarti jawabannya deskripsi. Tetapi di dalam soal ketiga prinsip ini itu terlihat sehingga jawabannya adalah korologi. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Nomor 3. Angka pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang tinggi berdampak di wilayah sekitar. Salah satu yang berdampak yaitu Kabupaten Sidoarjo yang dihubungkan oleh jalan raya kelas 1 sehingga menjadikan wilayah tersebut sebagai penyangga bagi kota Surabaya. Pendekatan geografi yang sesuai mengaji fenomena tersebut. Ingat kita langsung fokus saja. Dasar dari geografi pendekatan cuma 3, yaitu kelingkungan, kompleks wilayah, dan keruangan. Kita jangan melihat pilihan B dan D, ya. Nah, A, C, dan E saja. Pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pendekatan kelingkungan nama lainnya adalah ekologi. Pendekatan kompleks wilayah namanya adalah kewilayahan. Pendekatan keruangan nama lainnya adalah spasial. Ya. Sekarang kita fokus ke soal A, C, E. Pendekatan kelingkungan atau ekologi itu cara menjawab gini aja. Faktor yang menyebabkan apa? Sudah, kalian fokus itu. Jangan terlalu menghafalkan teori yang malah membuat kalian bingung, ya. Ekologi itu faktornya adalah manusia. Pendekatan kompleks wilayah faktornya adalah manusia plus alam. Pendekatan keruangan faktornya adalah alam. Nah, sekarang di dalam soal ini terlihat bahwa yang menyebabkan sebuah fenomena tersebut adalah faktornya adalah manusia. Ini angka pertumbuhan penduduk, ya, menghubungkan jalan raya. Jalan raya adalah sebuah buatan manusia. Berarti itu yang terlihat adalah faktor manusia. Berarti jawabannya adalah A. Loh Pak, bagaimana kalau soal itu keruangan? Contohnya seperti apa? Contoh, hujan deras dengan intensitas tinggi. Jadi gini, untuk faktor yang keruangan, ya, contoh, hujan deras sehingga menyebabkan banjir. Jadi di soal itu cuma dijelaskan faktor alam, sehingga ini kalau faktor alam jawabannya adalah keruangan atau spasial. Dah itu tok wae. Jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Fokus di istilahnya pembahasan ini. Terus, loh Pak, bagaimana kalau pendekatannya kompleks wilayah? Oke, yang kompleks wilayah. Saya berikan contoh, ya, kompleks wilayah. Ini biar di sini biar jelas gambarnya, ini di sini. Yang pendekatan kompleks wilayah. Misal, hujan, ya, disertai dengan sampah manusia. Jadi
dalam soal tersebut nanti kalau dituliskan sebuah fenomena dan faktornya adalah manusia dan alam, ya, ini jawabannya adalah akan menjadi kompleks wilayah. Dan itu saja cara mudah untuk menjawab soal dasar-dasar geografi. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah A. Kenapa? Karena yang terlihat di situ hanya faktor manusia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Semoga hari ini dengan waktu 45 menit kita bisa mendapatkan beberapa soal, dan nanti soal tersebut kelanjutannya kita bahas selanjutnya. Nomor 4 ya. Fenomena geografi perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi musim kemarau yang ekstrim. Umumnya masyarakat Dieng bekerja sebagai petani kentang. Bencana tanah longsor di Ponorogo, Gunung Merapi meletus Jogja. Aspek fisik. Oke. Aspek itu ada 2. Fisik dan sosial. Ya, fisik itu alam, sosial itu manusia. Oke. Pertanyaannya adalah aspek fisik. Berarti A1, 2, 3, 4, 5 kita bedakan dulu mana yang fisik, mana yang sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, ini sosial jelas. Ya. Terjadi musim kemarau yang ekstrim, ini fisik. Umumnya masyarakat Dieng bekerja sebagai petani kentang, ini sosial. Bencana tanah longsor di Ponorogo. Ini fisik. Gunung Merapi meletus Jogja, ini fisik. Berarti 2, 4, dan 5 jawabannya adalah D. Nah, ini cara menjawab soal untuk aspek ya, D ya. Jadi kita saat mengerjakan soal UN tenang, fokus apa yang menjadi pertanyaan di soal, jangan terburu-buru. Ya, ini untuk aspek. Oke. Soal selanjutnya. Nah, ini. Ana mendapat tugas dari guru geografi untuk membuat sketsa perjalanan dari rumah menuju sekolah dengan rincian dari rumah ke arah 0 derajat sejauh 75 meter. Kemudian dilanjutkan ke arah 90 derajat sejauh 500 meter. Kemudian berbelok ke arah 45 derajat sejauh 1 kilo. Dari titik tersebut berbelok ke arah 180 sejauh 240. Sketsa yang sesuai dengan informasi tersebut. Untuk soal seperti ini, caranya adalah kalian harus bisa memahami 0 derajat itu ke arah mana, 90 mana, 45 mana, 180 mana. Cara memahami ini, silakan kalian perhatikan gambar garis yang saya buat. Ini adalah orientasi atau arah mata angin. Theta itu utara selalu atas. Ya, ini selatan, ini timur, ini barat. Ya, utara itu adalah 0 derajat. Timur itu adalah 90 derajat. Selatan itu adalah 180 derajat. Barat itu adalah 270 derajat. Pahami ini, ya. Nah, lupa ini kan ada yang 45 juga.
gampang, kita memotong ini, kita tahu dasarnya dulu. Setelah itu kita potong. Ya, kita potong 0 sampai 90, setengahnya dari situ, ini adalah 45. Ya, gitu. Nah, terus 90 sampai 180 itu adalah 135. Ya. Nah, ini, jadi ini kalau arah sini ke sini itu ditambah 45. Ini ke sini, jadi ini 45. Ya. Nah, kemudian ini ke sini berarti 180 ditambah 45, 225. Oke. Terus ini ke sini berarti 270 ditambah 45, 315 derajat. Oke. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, sekarang dari rumah 0 derajat. Jadi kalau kita lihat gambar A itu arahnya panahnya ke bawah. Berarti dia harusnya ini 180. Kan gitu. Ke kanan berarti dia arah ini. Berarti ini 90. Ya. Ke bawah sini, oh berarti dia ya ini 135. Ya. Terus dia naik ke atas. Oh ini berarti 0. A sama dengan ini. Oh tidak, berarti ini salah. Yang A salah. Oke. Yang B sekarang dari rumah ke atas berarti 0. Ya. Kemudian ke kanan 90. Berarti ini 90. Kemudian 45. Yang ini itu beloknya ke sini, berarti ini adalah 135. Ya. Kemudian naik ke atas, ini berarti 0 lagi. Untuk yang B itu tidak sama dengan ini. Ini juga salah. Oke. Kita tarik lagi yang ke bawah. Ya, yang C sekarang ini adalah 9. Nah, ini kalau tarik C biar gampang di soalnya biar terlihat. Jadi soal itu mintanya 1 0 derajat, 2 90 derajat, 3 45 derajat, 4 180 derajat. Ini soal. Ya, biar terlihat. Nah, sekarang yang C. Yang C itu 0. Kalau ke kanan, oh ini berarti 90. Ya, ke bawah ini berarti 180. Ke sana kanan bawah 135. Kemudian ke kiri ini 270. Yang ini salah karena tidak sesuai dengan ini. Ya. Yang D 0 derajat. Oke. Kemudian ke kanan 90. Ke atas 45. Ke bawah 180. Jawabannya adalah D. Ini benar karena sesuai dengan 1 2 3 4 ini. Oke, sekalian terakhir kita bahas yang E. Yang E ke kiri berarti ini 270. Ke bawah 180. Ke sini 225. Ya. Ke kanan ini adalah 90.
Oke, ini adalah cara menjawab soal jika kita suruh membuat sketsa arah. Ya, teman-teman. Jadi ini cara yang dilakukan untuk menjawab soal bagaimana menunjukkan arah. Oke. Jawabannya adalah D berarti ya. Nomor 6. Nah, ini sebuah soal analisa, ya. Kalian harus bisa membedakan peta diperbesar, peta diperkecil, atau peta dengan ukuran yang sama, ya. Oke. Peta 1 dan peta 2. Interpretasi dari ilustrasi seperti gambar adalah peta 1, peta 2. Jarak peta, skala. Jarak peta, skala. Skala, kalau kita lihat 3.000 dengan 1 juta. 3 juta dengan 1 juta. Ini kan ada soal diperkecil atau mana lagi? Nggak ada ya. Nah, kita lihat, kita cari dulu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah jarak peta dikali skala. Ini rumus. Ya, ini rumus. Nah, untuk soal seperti ini, peta 1. Peta 1 berarti jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dikali skala. Jarak petanya 4 dikali 3 juta. Sama dengan 12 juta. Ini peta 1. Peta 2. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dikali skala. Sama dengan 12 dikali 1 juta. Sama dengan 12 juta. Kuncinya ada pada ini, Dik. Kedua peta ini, jadi peta 1 dan 2 itu adalah jarak sebenarnya sama. Ya, jarak sebenarnya sama. Berarti jawabannya adalah A. Itu. Ini bukan masalah diperbesar atau diperkecil. Beda. Kalau diperbesar ataupun diperkecil, itu lihatnya selisih skala. Misal, diperbesar itu berarti angka skala lebih kecil. Contoh. Ini peta A, ya, akan diperbesar. Ya, diperbesar. Ini sebelumnya skalanya adalah 1/500.000. Ya, 1/500.000 akan diperbesar berarti nanti peta tersebut skalanya akan lebih kecil. Diperbesar
2 kali, ini misal diperbesar 2 kali. Berarti kalau diperbesar 2 kali, skalanya ini akan tambah kecil. Berarti skala ini akan menjadi 1/250.000. Ya. Ini untuk peta diperbesar ataupun diperkecil. Ya. Nah, kemudian jika diperkecil itu berarti angka skala itu lebih besar. Jadi ini kebalikan. Kalau diperkecil berarti angkanya lebih besar. Contoh, ini masih sama peta B itu skala 1/500.000 akan diperbesar diperkecil 2 kali. Berarti skalanya akan menjadi 1 juta. Ya. Jadi kalau diperkecil skalanya akan angkanya kita lihat angkanya akan lebih besar. Tetapi kalau diperbesar angkanya akan lebih kecil. Jadi kebalikan, ya. Diperbesar itu angka skalanya akan lebih kecil. Tetapi dari ini menuju ini, dari ini menuju ini. Kalau diperkecil angkanya akan menjadi lebih besar. Oke, ini untuk nomor 6. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 7. Posisi titik P sesuai gambar memiliki ketinggian titik dan tanaman sesuai. Ini soal seperti ini kita akan mencari yang namanya CI. CI itu adalah kontur interval. Nah, kontur terendah itu adalah 1.200. Nah, sekarang CI itu rumusnya adalah 1/2000 dikali skala. Ya. 1/2000 dikali skala. Nah, untuk 1/2000 dikali skala, untuk 1/2000 dikali skala, skalanya ini tidak ada. Ya, skalanya nggak ada di soal. Berarti caranya adalah kita hitung manual. Oh, hitung manual seperti apa, Pak? Hitung manual itu kita coba-coba. Ya. Selisih kontur ini itu selalu sama. Ya. Sama. Kita hitung coba-coba. Itu coba-coba seperti apa? Kita coba pakai CI 150. Ya. Kalau ini ditambah 150, apakah dia akan jadi 2000? Kalau jadi 2000 berarti itu benar, tetapi kalau tidak berarti salah. Coba kita cek. 1200 ditambah 150 berarti 1350. Ya. 1350 ditambah 1000. Ya, sorry. 1 tambah 50. 1.500. Nih. Ditambah lagi 150. 1650. Ditambah lagi 150.
18. Oh, ternyata tidak pas karena ini puncak tertingginya cuma 1200, berarti CI 150 salah. Coba kita dengan cara lain, tambah dengan angka lain. Ya, kita coba tambah dengan angka lain. Kita coba pakai CI 200. Ya, CI 200 berarti 122 tambah 200 1400 ditambah lagi 200 1600 ditambah lagi 200 1800 ditambah lagi 200 2000. Nah, berarti CI-nya adalah 200. Sehingga kita cari titik P. Titik P kita lihat, oh dia di sini. Berarti jawabannya adalah A. Lebih mudah ya dengan cara seperti ini. Kita memang harus mencoba. Oke. Ya. Ini untuk jawaban nomor 7. Nah, ini. Oke, ini soal penginderaan jauh. Proses penginderaan jauh pada objek air sungai seperti gambar akan terekam di F. Terekam di F berupa. Nah, soal seperti ini, gambar ini hanya pemanis dalam soal. Sebenarnya kunci dalam gambar ini, soal ini itu ada ini. Objek air sungai. Ya. Objek air sungai itu memiliki ciri khas adalah satu, rona gelap. Ini. Ya. Untuk nomor 8 itu sebenarnya kita sudah tidak usah melihat gambar ini, tetapi kita sudah fokus pada objek air sungai. A. Sinar matahari mengenai objek sehingga tampak pada citra. Ya. Semua objek yang terkena energi, ini kan energi. Kalian belajar sekalian ya. Ini itu namanya energi. Energi. Jadi dia radiasi. Ini itu objek. Objek, ya. Radiasi kena objek, objek terpantulkan. Ini, yang ini sensor. Yang ini adalah wahana. Beda. Wahana dan sensor. Satelit itu adalah wahana, tetapi kameranya itu adalah sensor. Ya. Kalau ini soal saja bisa saya rubah. Ya. Kita bisa melihat satelit ini membawa sensor. Sensor ini butuh energi dari matahari. Berarti sensor ini adalah sensor pasif. Kenapa sensor pasif? Sensor ini butuh energi matahari untuk memotret sebuah objek. Kalau sensornya aktif, berarti dia tanpa energi matahari. Dia punya energi sendiri untuk memotret objek. Ini bedanya sensor aktif dan sensor pasif. Ya. Nah, terkena objek direkam oleh sensor. Ya. Kemudian nanti bagaimana? Nah, sinar matahari mengenai objek sehingga tampak pada citra. Semua energi padahal ini nanti direkam dulu oleh sensor, ya.
Jadi ini belum benar yang A. Objek memantulkan cahaya pada citra terang. Sensor merekam objek dan tampak pada peta. Objek menyerap gelombang elektromagnetik dan rona objek gelap. Objek memantulkan gelombang dan warna objek citra abu-abu. Nah, air itu contoh, ya. Air saat terkena energi, ya, dia akan menyerap objek dan yang memantul itu sedikit. Kalau lapangan, misal ini jalan, ya, terkena radiasi energi, itu langsung dipantulkan banyak. Beda dengan air. Saat jalan dipantulkan seperti ini kalau jumlah pantulan dari objek itu banyak, berarti otomatis dia terang. Ini kuncinya di sini. Tetapi jika dipantulkan itu cuma sedikit, itu otomatis dia gelap. Ya. Hutan, contoh lagi ini. Hutan. Saat terkena radiasi, objek itu akan masuk ke dalam dan yang dipantulkan itu cuma sedikit. Beda dengan lapangan bola misal, ya. Saat terkena sinar matahari, ya, yang dipantulkan juga banyak, sehingga hutan itu akan terlihat gelap, sedangkan lapangan itu akan terlihat terang. Ya, gelap terang ini tergantung dari jumlah pantulan objek. Nah, objek air berarti objek menyerap gelombang elektromagnetik dan rona gelap, berarti ini. Jawabannya D. Ya, bukan ini. Bukan B, ya. Nah, sekedar informasi, kalau soal itu dirubah, soal itu dikatakan airnya itu, saya lihatkan, jika air sungai pada musim hujan dan kemarau itu airnya beda. Airnya ronanya beda, gelap terangnya beda. Kalau hujan, musim penghujan itu biasanya sungai pasti berwarna coklat, ya. Musim penghujan, contoh ya, ini musim penghujan. Nah, ini kan ronanya, ya, saat terkena radiasi, ini biasanya sungai itu kan membawa sedimentasi, membawa material erosi, jadi warnanya coklat sungai itu, ya. Nah, saat terkena sinar matahari, objek ini berarti objek ini langsung memantulkan, sehingga ronanya terang. Loh, apakah beda dengan musim kemarau airnya? Beda. Kenapa? Saat musim kemarau, erosi ini itu mengendap di bawah. Ya, air jernih. Ya, airnya jernih. Sehingga saat terkena objek,
air itu akan menyerap radiasi sehingga yang terpantulkan itu sedikit. Ya. Nah, kemudian ronanya kita lihat buktinya. Saya lihatkan buktinya rona gelap sama terang, ya. Ini untuk air. Untuk nomor 8 jawabannya adalah B. Kita usahakan nanti sampai nomor sampai nomor 10 ya hari ini ya. Kita lihat. Nah, ini saja. Ini adalah sungai. Ronanya adalah gelap. Ini sungai. Ronanya gelap. Ini sungai, ronanya gelap. Kenapa? Airnya itu jernih. Ya, sehingga ronanya gelap. Beda dengan air yang membawa banyak material sedimentasi. Kita bisa lihat di daerah Kalimantan paling banyak lihat. Nah, ini. Ini sungai, tapi dia terang. Ya, karena dia banyak membawa material erosi, jadi energi itu saat terkena objeknya menjadi terang. Ya, ini. Jadi beda. Objek pada air yang jernih dengan air yang keruh itu warnanya beda. Ya, ini. Terus kita lihat lagi di danau. Danau Toba. Nah, kita bisa melihat Danau Toba itu airnya kan gelap. Karena objeknya itu adalah jernih, sehingga air itu meresap energi. Ya. Jadi inti dari air itu sebenarnya kondisi airnya bagaimana di soal, tapi dasarnya air itu adalah warnanya gelap. Ya, ini. Ya, warnanya kan gelap. Gelap, ya, warnanya. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang ke soal selanjutnya, yaitu nomor 9. Nomor 9. Hasil interpretasi pada citra foto memiliki ciri-ciri seperti itu. Bentuk persegi 4, ukuran tetap, dan tekstur halus. Kuncinya adalah pada segi 4 dan ukuran tetap. Teksturnya halus. Objek yang sesuai dengan ciri tersebut adalah sekolah. Sekolah itu bentuknya segi 4. Tidak. Sekolah itu bentuknya I-L-U-O. Sekolah. Ya. Kantor itu lebih kepada punya bayangan. Stasiun kereta itu lebih ke asosiasi, ciri khasnya, ya. Sawah itu persegi, ukuran tidak tetap. Karena sawah itu kan ada yang punya sawah 1 hektar, ada yang 2 hektar, kan ukurannya tidak tetap. Lapangan bola ukuran adalah 100 meter untuk panjang. Dan ini wajib lapangan sepak bola. Sehingga ukuran tetap ini itu paling cocok jawabannya adalah E. Karena ukurannya tetap.
Ya, kalau bilang sepak bola, lapangan sepak bola ukurannya 50 meter itu berarti belum dikatakan lapangan sepak bola. Karena lapangan sepak bola itu istilahnya itu lapangan sepak bola itu punya aturan, lapangan harus ukurannya seperti apa. Sekolah berbentuk ILUO. Nah, kita bisa melihat contoh dari citra. Pertama, saya lihatkan sekolah saya mengajar itu bentuknya I dan L. Ini tempat saya mengajar. Itu bentuknya sekolah itu I dan O. I dan L. Nah, ini sekolah tempat saya mengajar di sini. Nah, ini ya. Sekolah itu bentuknya itu L, ini L. Ya, L bangunannya. Kemudian I bangunannya. Nah, ini apakah ada sekolah yang berbentuk O? Ada. Jelas. Ya. Berbentuk O. Nah, ini dua sekolah ini bentuknya O. Bentuknya O, ya. Ini bentuknya O bangunannya. Ini sekolah, ya. Ada yang berbentuk L, U, O. Ini juga punya yang L. Jadi seperti itu, ya. Ini untuk bentuk. Oke. Soal yang terakhir. Ya. Nomor 10. Manfaat sistem informasi geografis di bidang sumber daya alam terdapat pada angka perencanaan. Jadi kuncinya ada pada sumber daya alam. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang bukan sumber daya alam biar untuk mempermudah. 5, ini bukan sumber daya alam. Ini adalah SDM. Berarti soal yang ada nomor 5 itu jelas salah. Kita fokus saja di 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Ya. Perencanaan tata ruang. Ya, tata ruang lahan. 2. Inventarisasi dan manajemen hutan. 3. Potensi air tanah. 4. Manajemen pesisir pantai. Nah, manfaat sistem informasi geografis di bidang SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada yang lahan, hutan, dan air. Ya. Manfaatnya berarti untuk soal nomor 10 itu saya sendiri lebih condongnya itu adalah 1, 2, dan 3. Kenapa 4 tidak? Karena ini masih bagiannya cuma pesisir. Tetapi kalau ini terlihat lahan, ya, hutan, dan air tanah. Ini untuk kaitannya dengan SDA. Karena ini masih manajemen. Ya. Oke, berarti kalau saya lebih jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Oke. Nanti kita cukup sampai 10 soal dulu.
Kalau ada pertanyaan silakan DM ataupun WA, karena di profil GWP ada nomor HP saya. Nanti hasil live ini akan saya tayangkan, upload di YouTube dengan channel Rifki Tongkol. Ya, ini channel YouTube resmi GWP. Ini channelnya, ya. Channelnya ini. Jadi silahkan di subscribe channel saya agar saya nanti bisa live di YouTube juga, sehingga lebih mudah dan bisa live di mana saja, sehingga dengan keterbatasan tempat tapi saya bisa memberikan manfaat dalam hal pembelajaran geografi. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi dulu ya. Ini kita minum kopi. Ya, terima kasih.